Бисмиллахир-рахманир-рахим. Последнее время мы стали свидетелями очень интересного, я бы сказал, обнадеживающего явления. После скандальной лекции Pendeta Gereja Ortodoks Rusia, Profesor Dr. Polosin, masuk Islam karena Bible Tuhan digambarkan kejam dan sebagai penghancur bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katiron thayyiban mubarakan fi. Bertemu kembali dengan Indonesia News TV. Para sobat, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan iman dan Islam pada kita. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pendeta yang sangat terkenal di Rusia, pendeta Gereja Ortodoks Rusia, bergelar Profesor Doktor, masuk Islam karena menemukan di dalam Bible Tuhan digambarkan sangat kejam dan sebagai penghancur bangsa. Nama asli dari mantan pendeta Gereja Ortodoks Rusia ini adalah Polosin Vyacheslav Sergeyevich. Ia dibesarkan di tengah keluarga ateis. Meski ateis dan hidup dalam keluarga ateis tanpa agama, sejak kecil Polosin mempercayai keberadaan Tuhan yang misterius serta maha kuasa. Aku percaya ia tak akan menolak orang-orang yang datang dan berpaling kepadanya, tulis dia dalam catatan perjalanannya menemukan Islam. How I came to Islam. Walau Polosin hidup dalam lingkungan ateis, hidup dalam keluarga yang tidak percaya dengan Tuhan, tapi keyakinan itu terus berkembang dan menguat menyusul beberapa situasi sulit yang dialaminya. Rupanya ateis, kalau ada kesulitan tetap dia akan mencari Tuhan. Sejak usia remaja, ketika ia merasa tak memiliki cukup kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit, Polosin selalu berusaha kembali kepada Tuhan yang diyakininya itu. Aku memohon pertolongan darinya dan situasi membaik setelah itu. Polosin tak berhenti pada sebatas meyakini keberadaan Tuhan. Ia pun ingin menemukan kebenaran sesungguhnya tentang Zat yang Maha Kuasa itu. Maka ia mengajukan lamaran untuk belajar di Fakultas Filsafat Universitas Negeri Moskow dan ia diterima. Puncaknya para sobat, di sanalah Polosin membuka Injil untuk pertama kalinya dan mendapati kesan yang bertentangan dengan dirinya. Ia menemukan beberapa bagian dari Injil atau Bible tampak benar-benar supranatural. Satu pihak, Polosin menemukan Bible benar-benar supranatural, sementara di bagian lainnya Tuhan digambarkan sebagai penghancur bangsa. Tuhan digambarkan sebagai pemusnah bangsa-bangsa. Berikut sebagian ayat yang dimaksud oleh Polosin, di mana pada Bible Tuhan digambarkan sebagai penghancur bangsa-bangsa. Yang pertama, pada Matius 10:34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan perang. Ini di Bible para sobat, di mana Tuhan datang itu untuk membawa pedang,
bukan untuk membawa damai. Kemudian contoh yang kedua pada Lukas 12:49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Luar biasa, benar-benar sadis. Tuhan datang ke bumi untuk melemparkan api. Apakah maksud Tuhan biar buminya terbakar semua? Bumi menjadi horor begitu? Kemudian Paulosin menemukan lagi di Lukas 19:27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Maha sadis Tuhan di Bible, para sobat. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku? Apakah ini yang dinamakan ajaran kasih? Mantan pendeta gereja ortodok ini, yaitu Paulosin, juga menemukan di Yosua 6:21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Maha sadis Tuhan di dalam Bible. Bayangkan, para sobat, Tuhan akan menumpas mereka yang ada dalam kota itu, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, bahkan lembu, domba, keledai, semua akan ditumpas oleh Tuhan di Bible. Paulosin, sang mantan pendeta gereja ortodok ini, banyak sekali memuat ayat-ayat yang menjadikannya dia tidak percaya bahwa itu adalah firman Tuhan, tidak percaya bahwa Bible itu adalah kitab suci. Banyak sekali ayat-ayat yang meragukannya. Satu lagi admin mau bacakan temuan dari Paulosin, yaitu di Samuel 15:3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta, dan keledai. Lagi-lagi maha sadis Tuhan yang ada di Bible. Kala itu di tahun 1970-an, meski dihadapkan pada sesuatu yang dinilainya bertentangan, Paulosin melihat dirinya tak memiliki alternatif di tengah ideologi komunis negaranya, kecuali gereja ortodoks Rusia. Ia pun mendatangi sebuah gereja ortodoks pada usianya yang ke-19. Di sana aku menemukan sebuah tradisi kuno serta keindahan nyanyian pujian yang memuja Tuhan. Lalu kuputuskan mencari lebih banyak pengetahuan teologis dengan mengikuti sebuah seminari. Setelah mempelajari banyak dalil tentang ajaran Kristen melalui seminari, pria kelahiran 26 Juni 1956 ini kemudian menjadi imam keuskupan pada 1983. Posisi itu dimaknai sebagai simbol peperangan rohani dan intelektual melawan kefasikan. Aku merasa diriku menjadi prajurit Tuhan, kata Paulosin.
Di dalam hatinya Polosin timbul gejolak antara apa yang disampaikan di mimbar-mimbar gereja dan apa yang sebenarnya dia ketahui terhadap ayat-ayat Bible yang tidak masuk akal, terhadap ayat-ayat Bible yang Tuhannya amatlah kejam. Maka perasaan dilema itu tidak berlangsung lama. Di tengah kesibukannya melayani umat di gereja, Polosin merasa dipaksa mengabdikan diri untuk melakukan berbagai ritual di bawah perintah orang-orang yang disebutnya penuh takhayul. Aktivitasnya di gereja juga ia rasakan bukan untuk mengabdi di bidang spiritual dan keyakinan intelektual seperti perkiraannya. Kecewa, ia pun memutuskan tak lagi menjadi tentara Tuhan, alias tak mau lagi menjadi uskup di gereja Ortodoks Rusia. Pada tahun 1991, Polosin secara resmi meninggalkan pelayanan imamah. Ia mulai mempelajari sumber-sumber kuno Kristen tentang sejarah gereja, sejarah pelayanan gereja, dan sejarah teologi. Penelusuran mendalam yang ia lakukan membawanya pada keraguan yang serius. Tentang kebenaran seluruh konsep teologis Roma Bizantium. Aku menemukan konsep teologi itu didasarkan atas misteri-misteri kafir pada masa lampau, kata Polosin. Upaya pencariannya tak sia-sia. Pada 1995, Polosin menyadari semua keraguannya, dan sejak itu ia mengundurkan diri dari seluruh keikutsertaannya dalam pelayanan gereja. Namun, keimanan terhadap Yesus Kristus yang diperolehnya dari seminari kala itu masih dianggap sebagai prinsip sederhana monoteisme. Saat itu aku belum menyadari ajaran Islam karena bagiku terjemahan Al-Quran yang dilakukan yang ada dalam bahasa Rusia masih mendistorsi dari wahyu ilahi itu, katanya. Namun akhirnya semua keraguan yang membayangi Polosin tentang Islam sirna saat ia menemukan penjelasan di Al-Quran dan ajaran Islam tentang Yesus. Ia menilai penjelasan Al-Quran tentang Yesus sangat rasional. Tuhan yang Maha Penyayang dan Pemurah memperkuat keyakinanku. Lalu aku dan istriku memutuskan untuk mengumumkan bahwa kami memeluk Islam dan berdakwah tentang monoteisme, kata Polosin. Polosin berislam di tahun 1999 dan menyematkan nama Ali di depan nama tengahnya. Keislamannya sempat menjadi kontroversi kala itu dan dinilai bersifat politis terkait keanggotaannya di parlemen Rusia. Para sobat, Profesor Dr. Polosin setelah masuk Islam terpilih sebagai salah satu ketua Revah, sebuah gerakan sosial dan politik komunitas muslim di Rusia. Ia juga menjadi pemimpin redaksi sebuah surat kabar muslim yang terbit pada tahun 1999. Profesor Dr. Vyacheslav Ali Polosin kini menjadi tokoh Islam sekaligus pakar dialog lintas agama di Rusia, serta menjadi direktur Al-Wasatiyah Center, sebuah organisasi internasional yang berupaya membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berbasis perbedaan agama. Masya Allah para sobat, kembali terbukti bahwa orang-orang cerdas dari latar belakang Katolik,
dari latar belakang Kristen, bahkan dari latar belakang Kristen Ortodoks seperti Profesor Dr. Ali Polusin ini masuk Islam dan meyakini bahwa Islamlah agama yang benar-benar datang dari Allah dan Al-Qur'anlah kitab suci yang benar-benar datang dari Allah. Semoga makin banyak orang-orang cerdas yang diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, untuk mengimani agama Islam. Mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran hanyalah milik Allah. Yang salah dari admin pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.